Pemirsa, kita mulai dengan kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Veda Ega Pratama, sang bocah ajaib dari Wonosari, kembali bikin geger jagat balap motor dunia. Ia kembali naik podium kali ini di ajang Junior GP 2025. Tapi jangan salah, ini bukan cerita biasa tentang piala dan selebrasi pakai sampani soda. Ada aroma tekanan, prediksi nyeleneh, dan campur tangan seorang ayah yang katanya lebih strategis dari manajer Formula 1. Netizen sampai bilang, Veda tuh kayak nasi padang, kelihatannya sederhana, tapi isinya kompleks banget. Apakah kesuksesan Veda ini murni talenta, atau ada tangan tak terlihat yang mengatur jalur kemenangannya? Nah, sebelum kita terlalu serius, mari kita simpan pertanyaan ini dulu. Karena yang terjadi selanjutnya bisa bikin komentator MotoGP kehilangan headsetnya. Jangan salah sangka, meskipun gaya balapnya mirip alien kayak Marc Marquez, Veda bukan turun dari UFO. Dia lahir dan besar di Wonosari, Gunung Kidul. Sejak umur 5 tahun, dia udah naik motor mini, bukan sepeda roda 3 kayak anak-anak kebanyakan. Ayahnya, Sudarmono yang juga mantan pembalap nasional, langsung turun tangan jadi mentor. Keluarga ini seolah-olah punya DNA racing di darahnya. Kalau ada rapat keluarga, mungkin isinya bukan arisan tapi briefing balapan. Dari sirkuit lokal sampai Asia, Veda nggak pernah sekadar ikut-ikutan. Dia selalu ngegas dan kadang bikin lawan heran sambil mikir, ini anak dikasih sarapan apa sih tiap pagi? Nitromethane? Tapi tentu saja semakin tinggi prestasi, makin tinggi ekspektasi. Dan ekspektasi seperti kita tahu lebih menyeramkan dari komentar netizen yang pakai caps lock. Tahun 2023 jadi saksi dominasi Veda di Asia Talent Cup. Dari 12 balapan, 9 dia menangkan. Bukan statistik, itu pembantaian yang sadar beradab. Lawan-lawannya sampai bingung, bro ini balapan atau tutorial cara menang berturut-turut. Bahkan saat turun hujan, lintasan licin, atau mesin lawan overheat karena stres, Veda tetap kalem. Kalau dia main Mobile Legends, mungkin rangnya bukan Mythic lagi, tapi Mythic Ultra Pro Max. Kemenangan demi kemenangan bikin namanya meledak seperti popcorn di microwave, cepat panas, dan bikin lapar pengen tahu lebih lanjut. Tapi tunggu dulu, karena seperti kata pepatah, semakin terang sinarnya, semakin besar bayangannya. Dan bayangan itu mulai terlihat ketika dia pindah ke benua Eropa. Begitu masuk ke Junior GP Eropa, Veda nggak bisa lagi pakai mental Raja Asia. Di sini, semua orang jago. Bahkan rider yang finish di posisi ke-15 punya resume lebih panjang dari skripsi mahasiswa semester 14, tapi Veda nggak ciut. Di Misano, dia menunjukkan bahwa meskipun baru, dia bukan anak baru kemarin sore. Finish di tengah klasemen bukan prestasi yang bikin viral, tapi buat rookie Asia, itu udah kayak dapet stiker bintang emas dari guru paling galak. Meski begitu, tekanan terus naik. Kamera mulai mengikuti tiap geraknya, komentator mulai menyebut namanya lebih sering, dan netizen mulai cari tahu nama makanan favoritnya. Katanya sih mie ayam level 5 pedas. Tapi jangan senang dulu karena tekanan ini baru permulaan. Kalau ada award ayah paling all-in, Sudarmono bakal menang telak. Bukan cuma jadi motivator, beliau ini kayak gabungan guru spiritual dan pelatih militer. Dari latihan fisik sampai meditasi, semua diatur. Bahkan katanya sebelum balapan penting, Veda disuruh nonton ulang rekaman lawan. Kayak anak sekolah nonton film dokumenter sejarah sebelum ujian. Sudarmono sendiri mantan pembalap, jadi dia tahu betul medan tempur anaknya. Tapi di balik dukungan itu, banyak yang mulai bertanya, apakah ini bimbingan atau tekanan terselubung? Soalnya kalau tiap hari diingatkan soal juara, lama-lama bisa mimpi podium sambil lari tidur. Tapi ya begitulah dalam dunia balap, kadang ayah bisa jadi rem tangan, atau malah jadi turbo boost. Pemirsa, dunia motorsport sempat tersentak saat nama Veda disebut-sebut oleh legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Katanya, ada anak Asia yang gaya balapnya mirip saya waktu muda. Netizen langsung detektif mode on dan bingung, semua jari menunjuk ke Veda. Bahkan di salah satu video analisis, terlihat Marquez memperhatikan telemetri data sambil senyum-senyum. Katanya ini anak beda.
Wah, kalau sudah dikomentari Marquez itu seperti dapat like dari Cristiano Ronaldo saat main futsal di lapangan kampung. Tapi jangan cepat-cepat bangga karena di balik pujian itu ada beban yang berat. Jadi harapan satu bangsa, satu benua, dan mungkin satu galaksi. Dan kalau ekspektasi itu dikemas jadi barang, beratnya mungkin setara mesin MotoGP full tank. Tentu di balik sinar kamera dan suara bising knalpot selalu ada suara-suara lirih yang tidak terdengar. Beberapa pengamat dan fans mulai khawatir. Apakah Veda didorong terlalu cepat ke level dunia? Usianya masih sangat muda, tekanan dari tim, sponsor, bahkan media, semuanya datang bertubi-tubi. Beberapa netizen bahkan bikin teori konspirasi. Apa dia sebenarnya robot Honda? Santai bro, Veda masih suka makan tahu goreng dan tidur siang, bukan ngecas di colokan. Tapi kekhawatiran itu ada benarnya. Banyak talenta muda yang terbakar terlalu dini. Sementara fans menanti gelar, Veda juga manusia bukan cheat code game balapan. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang pegang kendali? Veda ayahnya atau tekanan publik? Misano menjadi titik penting dalam narasi Veda. Di sana, performanya cukup menjanjikan, tapi sayangnya ada juga drama. Isu soal insiden nyaris jatuh, ketegangan antar rider, bahkan ada yang bilang kecelakaan kecil itu sengaja biar viral. Waduh, dunia balap bukan sinetron, bro. Tapi ya, namanya netizen, teori liar konten tak terbendung. Namun satu hal yang pasti, setelah race itu, Veda makin diperhitungkan. Dia nggak cuma sekadar rookie Asia, dia jadi anak baru yang harus dijaga. Bahkan kru padek tim lain sampai pasang mata lebih tajam dari CCTV SPBU. Tapi seperti kata pepatah lama padek, kenceng boleh, tapi jangan sampai mental rem mendadak. Lucunya, di balik pencapaian dan sorotan internasional, Veda tetap remaja biasa. Dia masih suka nonton anime, jajan es teh manis, dan mungkin kabur dari les bahasa Inggris karena ada race simulator yang lebih seru. Kadang netizen lupa, ini anak baru 17 tahun. Belum punya SIM C Indonesia, tapi udah punya lisensi balap internasional. Ironi? Bukan. Ini bukti bahwa mimpi bisa jalan lebih cepat dari umur. Tapi tetap saja di balik visor helm ada jiwa muda yang kadang masih rindu main PS atau minta izin ke ibunya buat nonton konser. Jadi kalau kita berharap dia jadi next Rossi dalam semalam, santai dulu. Biarkan dia balapan sambil tetap belajar lirik lagu Noah di waktu luang. Dan kini kita tiba di pertanyaan pamungkas, apakah Veda akan memenuhi ramalan Marc Marquez? Apakah dia akan menjadi pembalap Asia pertama yang benar-benar bersinar di kelas dunia? Atau justru jadi korban dari ekspektasi berlapis seperti kue lapis legit lebaran? Semua masih tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia punya harapan baru. Seorang remaja dengan mental baja, darah balap dari keluarga dan semangat tak kenal takut. Mungkin suatu hari nanti komentator MotoGP akan berteriak, "And here comes Veda Ega from Indonesia taking the lead." Sampai saat itu tiba, mari kita dukung tanpa membebani. Dan siapa tahu kalau dia juara dunia nanti, kita semua bisa bilang, "Wih, itu kan anak yang dulu